banyak adik-adik sekolah minggu di rumah yang cantik-cantik, ganteng-ganteng karena mau memuji Tuhan. Tapi Tante, masih ada lagi yang harus kita perhatikan kalau kita mau memuji Tuhan. Apa itu Tante? Yang pertama, adik sekolah minggu harus berpakaian yang rapi. Yang kedua apa Tante? Oh iya, kalau lagi ibadah tidak boleh ribut, apalagi jalan-jalan ya Tante? Ya, jalan-jalan ke sana ke sini walaupun di rumah, duduk yang manis ya adik-adik. Iya. Yang ketiga Tante, kita harus persiapkan Alkitab kita, persembahan kita untuk Tuhan. Hati kita juga dong Tante. Pastinya Tante. Dan Tante, nggak sabar lagi mau memuji Tuhan. Kita undang semuanya untuk bangkit berdiri yuk. Laskar Kristus. Yes. Oke, kita angkat lagu pujian bagi Tuhan karena kita mau bergandengan tangan memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Satukanlah Hati Kami. Kita mau berterima kasih Tuhan sudah berkati anak-anak sekolah minggu. Tantenya juga diberkati selama 1 minggu ini. Jadi adik-adik boleh ambil sikap saat teduhnya. Ya, kita mau memuji Tuhan. Dengan bersyukur ya adik. Kita mau katakan
berkat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu Seresot Batam. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pada hari Minggu ini, pagi ini, kesehatan boleh bersama dengan kami, sehingga kami bersukacita ya Tuhan untuk mengangkat pujian kami, untuk mengangkat doa-doa kami, bahkan kami siap Tuhan, semangat untuk mendengarkan perintah Tuhan yang akan kami dengarkan melalui firman Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, berikan kepada kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau menerima setiap perintah Tuhan, sehingga ibadah kami ini menjadi persembahan kami yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap orang tua yang membimbing kami, berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani kami dengan sungguh luar biasa. Biarlah setiap hal yang kami lakukan Tuhan, itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah kami yang hidup, kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Semuanya masih posisi bangkit berdiri kan? Ayo yang masih duduk semua bangkit berdiri ayo. Ya, tante mau suka dulu. Tepuk Yesus. Yeay.
adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu memberkat-Mu, ya Tuhan, mencurahkan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami mendengarkan firman-Mu agar firman-Mu menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada saat ini tertulis dalam Matius 2 ayat 1 hingga ayat 10 dengan tema pintar. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes itu mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Demikian bunyi firman Tuhan. Shalom adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang telah kita baca, pintar atau smart. Ketika kita mendengar kata pintar, apa yang kita pikirkan tentang hal itu? Sebuah ide cemerlang atau membaca tumpukan buku yang begitu banyak? Tante mau bertanya, siapa yang mau menjadi anak pintar? Pasti kita semua mau jadi anak pintar dong. Atau adakah kita yang mau digolongkan jadi orang bodoh? Pasti tidak ada. Tante yakin titik pintar itu ada dalam otak kita dan kita mau menjadi anak yang pintar. Kata pintar itu sama juga pengertiannya dengan cerdas, pandai, cakap, cerdik, banyak akal, atau juga mahir, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menjadi anak pintar, pandai, cakap, cerdik, banyak akal, dan mahir? Mari kita perhatikan nats yang telah kita baca tadi. Berbicara tentang orang Majus dari timur pada saat kelahiran Yesus Kristus yang datang sebagai penyelamat. Orang Majus, mereka adalah orang-orang yang pintar yang dapat membaca gejala alam dengan melihat bintang, sebab mereka adalah ahli perbintangan. Tapi ada beberapa hal adik-adik yang bisa kita lihat, kita aplikasikan
untuk menjadikan kita pintar dari kehidupan orang Majus. Sebagai orang pintar, orang Majus itu yang pertama mau percaya dengan mimpi yang disampaikan oleh malaikat Tuhan yang telah memperingatkan mereka agar tidak datang lagi kepada Herodes. Sebab apa? Herodes ingin membunuh raja yang baru lahir itu, yaitu Yesus. Itu terjadi ketika Herodes membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir. Dan orang-orang Majus itu karena mimpi yang disampaikan oleh malaikat, mereka tidak datang lagi ke situ. Itulah hal yang pertama, kepercayaan mereka akan malaikat Tuhan. Yang kedua itu, orang Majus itu ketika ingin menghadap Yesus, mereka memberikan persembahan yang terbaik kepada bayi Yesus yang baru lahir. Emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah persembahan-persembahan yang baik. Dan apa yang mereka bawa itu melambangkan banyak hal. Emas itu melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi Raja Agung. Kemenyan itu melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi Imam Agung. Sedangkan mur melambangkan bayi Yesus yang kelak akan menebus dosa manusia. Kita sudah lihat adik-adik bagaimana dan apa yang dibawa orang Majus itu memiliki arti dan melambangkan hal-hal yang agung untuk bayi Yesus yang akan mereka lihat. Dan untuk kita sebagai anak-anak sekolah minggu, bagaimana kita menjadi anak-anak yang pintar? Tante membaca berbagai buku menjadikan kita menjadi anak pintar. Yang pertama itu bagaimana kita menjadi seorang anak yang rajin membaca atau belajar. Kita lihat itu ada gambar, yuk membaca, ada ajakan untuk membaca. Karena apa? Gambar kedua jelas ditunjukkan bahwa membaca itu adalah jendela ilmu untuk kita melihat banyaknya dunia. Coba ada pesawat, ada topi, ada balon udara, bahkan dunia itu ditunjukkan lewat buku. Orang yang banyak membaca akan banyak pengetahuannya. Itulah cara pertama kita untuk menjadi pintar. Yang kedua itu kita harus menjadi anak yang disiplin. Disiplin tentang waktu. Mendisiplinkan diri agar nyata bahwa kita hidup menjadi anak yang pintar. Karena orang yang disiplin lah yang bisa memenit sewaktunya untuk ia belajar, main game atau lain sebagainya. Yang ketiga, kita harus memiliki pola pikir yang optimis dan hilangkan pola pikir yang pesimis. Optimis berarti meyakini adanya kehidupan yang lebih bagus, dan keyakinan itu kita gunakan untuk menjalankan aksi yang lebih bagus untuk meraih hasil yang bagus. Optimis juga merupakan energi yang bisa kita gunakan untuk melakukan tindakan-tindakan terbaik dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Yang keempat, suka bergaul dengan orang pintar. Bahkan bagaimana kita fans kepada orang pintar juga. Jangan hanya fans kepada artis, fans kepada artis-artis TikTok, atau fans kepada game, atau kepada Barbie atau lain sebagainya, Power Rangers. Jangan hanya itu, tetapi fanslah kepada orang-orang pintar. Albert Einstein, Graham Bell dan lain sebagainya, yang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang pintar dengan apa yang mereka ciptakan. Yang selanjutnya, jangan lupa adik-adik untuk istirahat
yang cukup karena tubuh kita butuh istirahat. Karena kalau kita istirahat, tubuh kita akan segar, bugar, dan untuk belajar selanjutnya kita akan semangat. Yang lain, ini hal yang paling penting adik-adik. Untuk menjadi orang pintar, mintalah dan andalkan Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan, mengaruniakan kepada setiap kita yang meminta. Ketika kita meminta kepintaran, Ia akan memberikan kepintaran. Jangan andalkan otakmu sendiri, karena Yeremia juga berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan hanya otak kita yang terus-terus kita majukan, karena ada Tuhan di atas segala permohonan dan kepintaran kita. Adik-adik, mari kita membedakan si pintar dan si sok pintar. Nanti Tante akan mengarahkan kita mau menjadi si pintar atau si sok pintar. Si pintar, ia akan selalu berusaha memahami masalah, sementara si sok pintar merasa dirinya lebih tahu dari semua orang. Si pintar terbuka pada banyak sudut pandang dan pendapat, sementara si sok pintar tidak mau mendengar pendapat orang lain. Si pintar mau didebat karena mau lebih memahami. Si sok pintar tidak mau. No debat, pikiran dan ide saya paling benar. Dan mari kita baca, ada 6 hal di sini. Dan yang terakhir itu, Tante ingin mengajak kita sebagai adik-adik sekolah minggu, mau jadi anak yang bagaimanakah kita? Anak yang pintar, anak yang cerdik, anak yang banyak akal, anak yang cerdas, atau menjadi anak yang hanya sok pintar saja? Tante berharap kita itu menjadi anak yang pintar agar disayangi Tuhan, karena kita lebih mengandalkan Tuhan. Terima kasih adik-adik, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami mendengarkan firman kebenaran dalam Engkau. Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi anak-anak yang pintar, sehingga kami menjadi kesukaan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau yang berkenan hadir dan diam bersama-sama dengan kami, sehingga sungguh hidup kami menyenangkan hati Tuhan dengan karunia kepintaran yang Engkau berikan. Dalam Kristus Yesus kami terima karunia-Mu. Amin. Teman-teman, saya Roy, tolong sudah menaruh apalah saya Amsal 2 ayat 10. Karena iman akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amin. Salam Tante, salam teman-teman. Nama saya Clara Juliana Ritonga. Saya akan katakan ayat hafalan yang terambil dari Amsal 2 ayat 10. Beginilah bunyinya. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Begitulah bunyi firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tante, terima kasih teman-teman. Shalom. Halo Tante, ini ayat hafalannya. Amsal 2 ayat 10. Beginilah firmannya.
Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Dadah Tante. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Willa dan ini adik saya yang bernama Evan. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Amsal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menenangkan jiwamu. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Shalom. Salam. Semuanya. Ya, udah persiapkan nama saya Foni. Dan tulis pada Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam jiwamu dan pengetahuan akan menyenangkan hatimu. Amin. Shalom. Shalom Ante, shalom teman-teman. Selamat hari Minggu semuanya. Saya Nadine Jevanya Swaduan Sinaga. Ayat hafalan pada minggu lalu diambil dari Amsal 2 ayat 10. Begini bunyinya, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Amin. Terima kasih Ante dan teman-teman. Dah. Shalom adik-adik semuanya. Aduh, Tante rindu. Tante yang tadi sudah menyapa ya, Tante Nancy dan teman-teman sudah menyapa adik-adik. Mereka rindu. Pastinya Tante juga rindu dong sama adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Sehat? Mantap. Iya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jika kita tadi sudah bernyanyi, berdoa, sekarang kita ngapain adik-adik? Iya, kita akan membacakan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Iya, ayat hafalan kita diambil dari kitab Amsal 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan adik-adik. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian adik-adik, terima kasih buat adik-adik juga yang minggu kemarin sudah mengirimkan ayat hafalannya. Kami sangat support, terima kasih banyak adik-adik, bagus-bagus. Kiranya adik-adik tidak capek-capek ya untuk ayat hafalannya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirim dan kami tunggu yang belum ya adik-adikku. Demikian yang bisa kami sampaikan di ayat hafalan kali ini. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye. Oke adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau ngapain nih Tante Wina? Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Tante. Oh, mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kalau memberikan yang terbaik bagi Tuhan harus yang rapi, tidak sembahannya tidak diburu-buru kan Tante? Betul Tante Nancy. Oke adik-adik, pastikan persembahannya rapi, tidak dikucek-kucek ya sayang ya. Nah, persembahannya nantinya boleh dititip ke orang tuanya dan disampaikan kepada guru sekolah minggu ya adik-adik. Iya, bagus. Sekarang sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu nih Tante. Oke, kita angkat persembahannya di tangan kanannya sayang ya. Ya, sama-sama kita berdoa persembahan. Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian apa Tante? Tiada ku ragu lagi meminta Tuhan. Oke, ayo Kak Nadina. Tiada ku ragu lagi,
kita menutup ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Engkau memberkati kami sehingga kami dapat menyelesaikan acara demi acara. Terima pujian kami, terima doa-doa kami, dan ajari kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa di sorga, kami percaya berkat-Mu akan melimpah dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami, berikan pekerjaan kepada mereka. Berkati pekerjaan orang tua kami, agar orang tua kami menjadi orang tua yang baik untuk kami anak-anaknya, sehingga dapat mengajari kami, mengingatkan kami. Bapa di surga, inilah hidup kami, bentuk kami mulai dari masa kecil kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Kristus Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang akan memberkati kita hari ini, esok hingga Maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih.